53 saja. 5 untuk angka dan 3 untuk teorinya, atau mungkin minimal 2 maksimal 3 lah untuk teorinya ya. Jadi silahkan nanti didiskusikan dulu aja. Yang penting porsi dari angka ini lebih banyak daripada yang teori. Nah, sekali lagi porsi yang angka-angka ini lebih banyak daripada teori. Perencanaan laba ini cukup lumayan banyak kok untuk yang harus ditanyakan. Jadi silahkan saja. Nah, nanti akan saya simak, terus kemudian ketika nanti pertanyaannya nanti di ini aja ya, di grup Telegram saja. Jadi nanti ketika sudah presentasi, kemudian pertanyaannya di listnya itu di grup Telegram. Nah, jadi nanti silahkan menjawabnya pun juga via grup Telegram saja, enggak apa-apa. Nah, jadi biar tidak terlalu lama untuk Zoom-nya kita pakai untuk menayangkan PPT. Nah, itu. Hanya saja nanti list nama yang bertanya itu boleh di Zoom, boleh di Telegram. Silahkan. Misal ya, nanti sudah mulai presentasi, lah di sela-selanya itu silahkan ngelis. List yang bertanya, 1. Misal siapa ya? Misal 1 Mbak Zalfa. Nah, misal. Terus kasih dalam kurung. Dalam kurungnya angka atau teori. Nah, jadi nanti akan kelihatan itu angkanya sudah berapa, teorinya berapa. Jadi saya batasi angka teorinya maksimal 3, minimal 2. Nah, itu. Silahkan nanti cepet-cepetan saja. Nah, nanti yang bertanya dan yang presentasi hari ini sebagai apresiasi saya berikan 1 centang semuanya. Jadi yang presentasi 4 orang nanti tolong diberi centang oleh Mbak yang sekretaris ya. Kemudian yang bertanya nanti juga. Nah, jadi ya, nanti Pak. list nama dulu, pertanyaannya di Telegram saja enggak apa-apa. Baik, silakan Mbak Helen dimulai. Baik, Pak. Saya izin share screen ya. Ya, silakan Mbak. Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perencanaan laba. Next. Nama anggota, kami terdiri dari Andini, kemudian ada Helen Ayu, Noval Isan, dan Terisha Natalia. Next. Kita masuk dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu fungsi anggaran. Yang pertama ada fungsi perencanaan, fungsi komunikasi, fungsi pengendalian dan evaluasi, fungsi koordinasi, fungsi motivasi, dan fungsi pendidikan. Berikut adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu merupakan langkah pertama dalam penentuan tujuan. Setelah tujuan tersebut ditentukan, strategi dan kebijaksanaan dirumuskan. Setelah strategi dan kebijaksanaan tersebut dirumuskan, kemudian kita masukkan ke dalam anggaran periodik agar dapat dinilai maupun ditinjau apakah sudah mengarah kepada tujuan yang diinginkan atau belum. Kemudian yang kedua ada fungsi koordinasi. Fungsinya itu sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasi. Apakah dapat bekerja secara selaras atau belum,
menuju pencapaian tujuan bersama. Next. Kemudian ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini jika di organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui dan berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi ini meliputi dari penyampaian informasi yang berhubungan dari tujuan, strategi, maupun kebijaksanaan. Untuk selanjutnya, yaitu fungsi motivasi. Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana di dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah berupa uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang telah mencapai prestasi. Anggaran yang penyusunannya mengikut sertakan peran para pelaksana dapat digunakan untuk memotivasi mereka di dalam melaksanakan rencana dan mencapai tujuan dan sekaligus untuk mengukur prestasi mereka. Selanjutnya yaitu fungsi pengendalian dan evaluasi. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksana sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul apakah sudah kritis bagi organisasi atau unit-unitnya. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu ada fungsi pendidikan. Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terperinci pada pusat pertanggungjawaban yang dia pimpin dan sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, anggaran bermanfaat untuk latihan kepemimpinan bagi para manajer atau calon manajer agar di masa depan mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi. Next. Untuk jenis-jenis anggaran, antara lain, anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang memiliki rencana seperti jenis, produk, jumlah, tempat penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran produksi adalah dasar untuk menciptakan anggaran biaya produksi seperti overhead pabrik, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada anggaran biaya bahan baku. Anggaran ini berkaitan dengan estimasi bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi dan dinyatakan dalam harga dan kuantitas bahan baku. Selanjutnya ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini telah menjelaskan perkiraan biaya tenaga kerja langsung selama periode anggaran. Anggaran ini juga merupakan dasar untuk menyiapkan uang tunai dan kerugian. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Dalam biaya tidak langsung pabrik ini, kami menjelaskan perkiraan biaya tidak langsung pabrik selama periode anggaran. Anggaran ini juga merupakan dasar untuk menyiapkan anggaran tunai dan laba. Next. Selain itu, ada juga anggaran persediaan atau inventaris. Anggaran inventaris adalah satu anggaran yang merinci nilai inventaris Anda untuk periode selanjutnya. Berikutnya ada anggaran biaya produksi. Anggaran ini terdiri dari anggaran pemasaran, anggaran administrasi, dan anggaran umum. Setiap anggaran berisi perkiraan untuk biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Selanjutnya ada anggaran program. Anggaran program atau bisa disebut juga anggaran operasional dibuat dalam bentuk jenis produk atau
keluarga berdasarkan sejumlah program utama perusahaan seperti program Litbang. Anggaran untuk program ini biasanya digunakan untuk memungkinkan analisis harmonisasi antara berbagai program perusahaan. Selanjutnya adalah tanggung jawab anggaran. Anggaran operasional dibuat berdasarkan pusat tanggung jawab dan termasuk dalam perusahaan. Program akuntabilitas ini digunakan baik sebagai alat untuk mengelola semua manajer dan sebagai pusat tanggung jawab yang dipimpin oleh manajer. Next. Selanjutnya ada anggaran investasi modal. Anggaran ini menggambarkan rencana untuk mengubah aset tetap perusahaan selama periode anggaran dan menciptakannya berdasarkan perkiraan. Anggaran investasi modal ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan anggaran tunai, biaya overhead pabrik, dan biaya non-produksi. Selain itu ada juga anggaran uang tunai. Anggaran tunai ini memiliki informasi tentang perkiraan sumber dan penggunaan kas selama periode anggaran. Anggaran kas juga didasarkan pada anggaran belanja operasional dan modal. Selanjutnya, perubahan anggaran status keuangan. Anggaran ini adalah tentang perencanaan untuk mengubah aset, hutang, dan modal perusahaan selama periode anggaran. Ada juga anggaran neraca. Anggaran yang mencakup rencana untuk posisi keuangan perusahaan pada awal dan akhir periode anggaran. Anggaran neraca ini dibuat dari anggaran tunai dan laporan laba rugi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menyiapkan anggaran untuk perubahan posisi keuangan. Selanjutnya adalah untung rugi anggaran. Anggaran laba rugi memiliki informasi tentang perkiraan kerugian dan laba perusahaan selama periode anggaran. Anggaran ini juga dibuat berdasarkan anggaran operasional dan digunakan sebagai bahan untuk menciptakan anggaran pendapatan dan pengeluaran. Kemudian perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek dilakukan oleh manajemen dalam proses penyusunan anggaran perusahaan. Perencanaan laba jangka pendek dapat dilakukan dan dapat dilaksanakan dengan mudah jika didasarkan pada laporan laba rugi yang disusun berdasarkan metode variable costing. Dalam perencanaan laba jangka pendek, hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan penting karena merupakan teknik untuk menghitung dampak perubahan harga jual. Next. Parameter penyusunan anggaran. Titik impas, margin of safety, titik penutupan usaha, degree of operating leverage, kemudian impas, break even, keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi, suatu kondisi di mana pendapatan sama dengan total biaya, suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar usaha tidak rugi meskipun belum memperoleh laba. Next. Kemudian rekayasa untuk perencanaan laba jangka pendek. 1. Impas. Titik impas tersebut dapat diketahui dengan membagi antara total biaya tetap dengan rasio margin kontribusi atau dengan rumus titik impas sama dengan biaya tetap total bagi biaya variabel dibagi menjadi penjualan. Keterangan biaya tetap total sama dengan biaya tetap keseluruhan yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi keseluruhan produk. Biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit produk. Penjualan produk, harga jual per unit produk. Baik, yang kedua margin of safety. Menunjukkan jumlah maksimum penurunan target pendapatan yang boleh terjadi agar penurunan tersebut tidak menimbulkan kerugian. Semakin besar margin of safety, maka semakin besar kesempatan perusahaan untuk memperoleh laba. Angka margin of safety ini berhubungan langsung dengan laba apabila dihubungkan dengan marginal income ratio.
Untuk rumusnya, sebelum dihubungkan dengan marginal income ratio, laba sama dengan profit volume ratio dikali margin of safety ratio. Jika sudah dihubungkan dengan marginal income ratio menjadi laba sama dengan laba kontribusi dikali margin of safety dibagi pendapatan penjualan. Margin of safety dapat pula dihitung dengan rumus margin of safety ratio sama dengan profit ratio per profit volume ratio. Yang ketiga, titik tutup usaha. Jumlah penjualan yang menunjukkan usaha yang dijalankan secara ekonomis tidak pantas dilanjutkan lagi. Titik tutup usaha dicapai jika jumlah penjualan tidak cukup untuk menutup biaya tunainya. Yang keempat, degree of operating leverage. Memberikan ukuran dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Dengan parameter ini, manajemen akan dengan cepat mengetahui dampak setiap usulan kegiatan yang menyebabkan pendapatan penjualan terhadap laba bersih perusahaan. Untuk rumus yang ketiga, titik penutupan usaha dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Titik penutupan usaha sama dengan biaya tetap tunai dibagi contribution margin ratio. Untuk yang keempat, rumus degree of operating leverage dapat dihitung dengan rumus degree of operating leverage sama dengan laba kontribusi dibagi laba bersih. Karena laba kontribusi berubah banding dengan perubahan pendapatan, dengan demikian setiap perubahan pendapatan penjualan dapat diketahui dengan cepat dampak perubahannya terhadap laba bersih dengan menggunakan degree of operating leverage. Baik, apakah ada pertanyaan? Permisi Pak Yohan. Iya Mbak, gimana? Ini apakah bisa langsung lanjut ke Telegram atau? Oke, lanjut aja ke Telegram, enggak apa-apa. Silakan ditutup dan langsung lanjut ke Telegram aja, enggak apa-apa. Baik Pak. Ya. Nanti jangan lupa di end meeting ya Mbak ya. Iya Pak. Baik, saya akan akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas.